Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karomatun Nuha akan mempresentasikan mengenai implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Sebelum negara menentukan siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk suatu negara dapat dibagi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam berhubungan dengan negara. Warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan yang bersangkutan tidak memutus sendiri kewarganegaraannya. Sementara itu, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Definisi kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional. Ketiga, kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili. Dan yang terakhir, kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Dalam literatur hukum dan dalam praktik dikenal adanya 3 asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli, ius sanguinis, dan asas campuran. Dari ketiga asas itu, ada yang dianggap sebagai asas yang utama ialah asas ius soli dan ius sanguinis. Sehubungan dengan kedua asas tersebut, setiap warga negara bebas memilih asas yang hendak dipakai dalam rangka kebijakan kewarganegaraannya untuk menentukan siapa saja yang berhak diterima sebagai warga negara dan siapa yang bukan warga negara. Oleh karena itu, di berbagai negara dapat timbul berbagai pola pengaturan yang tidak sama di bidang kewarganegaraan. Bahkan, antara satu dengan negara lain dapat timbul pertentangan atau conflict of law atau pertentangan hukum. Dalam hal ini akan menimbulkan persoalan bipartit atau dui kewarganegaraan, atau sebaliknya menyebabkan apartheid, yaitu keadaan tanpa kewarganegaraan sama sekali. Bipartit atau dui kewarganegaraan timbul ketika, menurut peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan dari berbagai negara, seseorang sama-sama dianggap sebagai warga negara oleh negara-negara yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga negara Indonesia. Artinya, negara juga menjamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. Namun tetap saja, baik bipartit maupun apartheid tersebut tentu harus dihindarkan dengan cara menutup kemungkinan terjadinya kedua keadaan itu dengan undang-undang kewarganegaraan. Kemudian solusinya adalah berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, siapa saja yang termasuk orang-orang dengan status kewarganegaraan ganda sebagaimana tertera pada pasal 6 ayat 1
Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, yaitu menjadi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.